Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Telutizen, kembali lagi di Teleutalk barengan sama Amar Nufa. Dan akhirnya sekarang nih, untuk pertama kalinya setelah di rumah aja, Amar bisa keluar rumah. Dan pastinya buat Teleutalk nih. Ini narasumber kita yang pertama ada teman-teman kita nih dari kampus Telkom University. Dan yang pasti kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih ya, karena beberapa bulan terakhir ini kan Indonesia dilanda pandemik COVID-19, dunia sih lebih tepatnya ya. Dan yang pastinya untuk memberantas COVID-19 ini ya, corona, pastinya harus ada sesuatu yang termutakhir gitu kan ya, untuk memberantasnya mungkin secara teknologi yang pasti ya. Nah, kalau dari tadi kamu udah lihat ada apakah di sini? Kalau Telutizen mungkin akhir-akhir ini atau pas awal-awal ada pandemi sempat lihat berita viral banget nih ya di internet gitu kan. Ada sosok robot, apakah ini? Dan ternyata mereka inilah yang merancang. Coba perkenalkan dulu, ada siapa-siapa aja, dari jurusan apa dan semester berapa? Nama saya Ahmad Riyadi. Saya dari jurusan Teknik Elektro 2017. Saya sekarang semester 6. Silakan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Firman Agung Nugroho. Saya dari jurusan S1 Teknik Elektro angkatan 2016. Sekarang saya semester akhir 8. Oke. Perkenalkan, saya Adnan Salir Saputra dari jurusan Teknik Fisika angkatan 2017 di semester 6 sekarang. Perkenalkan, nama saya Rafindri Tama. Saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2017. Sekarang juga masih di semester ini. Masih ya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayat dari Teknik Elektro 2016. Sekarang semester akhir. Nah, semester akhir. Ini rata-rata emang udah di penghujung semester nih ya, 6 dan 8 juga ya. Nah, tadi sedikit-sedikit Ahmad udah bahas sedikit nih kalau teman-teman ini menciptakan, berarti ya membuat merangkai membuat mungkin ya, membuat robot yang luar biasa nih, karena teman-teman dari Telu ini bekerja sama bersama LIPI, betul? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentunya ya. Dan ada 3 robot inovasi yang diciptakan ya. Dan nih ya, kita baca dulu bocorannya. Jadi ada 3 robot ini, ada AUMR yang ada di depan kita ya ini ya. Terus juga ada Doper dan juga Ronos. Wow, ini bahas-bahas sedikit, ini keren-keren banget nih, masing-masing punya tugasnya ya si robot ini ya. Iya, betul ya. Betul, nah, coba nih ya Ama tanya ke siapa dulu nih. Jadi selama puncak pandemi ini kan beberapa bulan lalu kalian membuat karya inovasi robot ini. Siapa sih sebenarnya yang mengidekan? Idenya dulu deh tercetus oleh siapa? Boleh sama siapa? Silahkan, bebas. Sama kamu boleh. Awalnya robot ini dicetus sama Pangga dan tim Pangga. Dosen berarti ya, Bapak dosen. Terus Pangga dengan Pak Irwan yang dari LIPI. Oke. Nah, awalnya juga robot ini kan udah dibuat dulu sebelumnya, tapi bukan untuk mengangkut lampu ini, tapi mengangkut barang. Oh, tadinya. Sebelumnya angkut barang, terus karena ada pandemi ini, terus aturan robotnya udah siap mau dikirim ke perusahaan yang udah bekerja sama untuk menggunakan robot ini untuk mengangkut barangnya di gudangnya. Nah, terus sedang ditunda karena ada pandemi, jadi kita beralih. Terus di Telkom juga ada suatu acara ataupun ada event bahwa ada riset internal yang diadakan Telkom. Nah, kita mengajukan AUMR. AUMR terlebih dahulu? Iya, AUMR terlebih dahulu. Boleh dijelaskan AUMR itu apa? AUMR itu Autonomous Supervisi Mobile Robot, yang dimana dia dapat bergerak secara otomatis untuk menyalakan si UVC-nya. Nah, UVC ini berfungsi untuk mendisinfektan ruangan menggunakan UVC, karena ini lebih ampuh daripada menggunakan disinfektan cair. Oke. Karena sebelumnya tuh banyak yang awal-awal COVID-19 ini, sekitar awal bulan Maret, banyak yang menggunakan disinfektan cair seperti membuat chamber. Betul. Nah, di situ ternyata bahaya juga, terkena langsung ke manusia. Sama sebenarnya UVC juga sebenarnya bahaya terkena manusia secara langsung. Itu bisa mengakibatkan kanker kulit gitu. Nah, makanya tapi dampak baiknya UVC ini tidak menimbulkan bekas pada ruangan. Misal kalau disinfektan cair kita semprotkan ke ruangan, itu kalau kita tidak bersihkan lagi akan menjamur. Karena disinfektan emang harus dibersihkan, harus permukaan saja kan.
makanya kita menggunakan ini lebih efektif juga. Oke. Dan dapat dikontrol secara jarak jauh. Ah yes betul, dan cahaya biru kalau nggak salah ya? Iya, warnanya biru. Warna biru ya. Nah selain OMR ada Doper, coba sama siapa? Sama kamu boleh? Doper ini apa? Jadi Doper itu sebenarnya adalah singkatan dari dokter invasive veteriner. Jadi si Doper itu sebenarnya si robot itu yang menggantikan fungsi dari pak dokter misalkan atau perawat ya. Jadi untuk proses pengecekan misalkan kayak riwayat pasien suhu kayak gitu, jadi melalui robot seperti itu. Jadi melalui video mungkin kayak video meeting gitu ya, kayak gitu video meeting. call. Oke. Jadi lewat video gitu dokternya datangnya tapi lewat robot. ya begitu. Oke. Nah, udah gitu si pasien itu bisa konsultasi langsung dengan dokternya seperti itu. Jadi tanpa harus datang datang langsung ke secara ruangan fisik ya. yang terisolasi seperti itu. Betul. Oke. Nanti Ama banyak penasarannya nih. Next ada Ronus nih, sama siapa? Sama kalian. Biar kebagian semua gitu kan ya. Sama Adnan atau sama siapapun. Boleh. Sama Adnan boleh. Sebenarnya robot Cronus itu kan kita tuh bingung sih namanya. Sebelumnya Awalnya bingung. Iya. Awalnya namanya bingung. Bingung ya, Mbak? Bingung ngasih nama Iya, gitu ya. jadi ya Oke. Cronus. Kalau robot Cronus ini tuh cara kerjanya kayak kita nganter makanan gitu. Jadi ada robot gitu, dia kayak narik trolinya gitu. Narik troli. Iya, kayak Oh, jadi troli. Oh iya, kayak troli meja buat gitu. di rumah sakit Iya, gitu kan itu. ya. Oke. Terus dia tuh jalannya tuh kayak ada apa sensor magnetnya gitu, ada jalurnya sendiri dia. Oh, jadi harus bikin jalur juga. Iya. Tapi bisa dibuat apa? Pakai remote juga bisa dikontrol gitu. Oh, bisa jarak jauh Iya. gitu ya. Berapa meter kira-kira jarak jauh untuk mengendalikan? 300 meter. Oh, jauh juga ya berarti ya. Oke, nah berarti sekarang Mama penasaran cara kerja dari masing-masing. Mungkin AUMR seperti apa? Karena ini ada di depan kita AUMR-nya, boleh dikasih tahu tombol-tombolnya mungkin untuk nyalainnya atau apanya? Nggak bisa, nggak boleh. Oh, bisa sih. Ini kan bahaya ya. Iya, paling nggak dinyalain. Nggak Nggak dinyalain. dinyalain ya. Aku jadi parno, takut berubah gitu ya. Oke, silakan. Coba kalau untuk AUMR nih, karena ada di depan kita seperti apa cara kerjanya juga. Yang ini ada switchnya ini. Switch. Ya, ini ada dua mode. Mhm. Jadi ada mode satu itu, jadi mode gerak. Mhm. Kita pakai remote untuk menggerakkan si robot ini ya. Ada remote juga. Ya, ada bisa. remote-nya kebetulan. Terus mode 2 itu untuk cas gitu, charging. Jadi ini kan di Charging power. sendiri? Iya, di charging dari sini ada. Oh, tetap dicolok. Ya, tetap dicolok. Tetap dicolok ya benar. Terus gimana lagi? Nah, untuk ini itu emergency switch-nya. Oh, kalau ada sesuatu. Ya kalau ada sesuatu yang berbahaya mungkin kalau misalkan robotnya malfunction kita stop ini biar Berubah transformer memutus dia. memutus listrik kayak gitu ya. Sama kan ini kabel apa ya binding gitu untuk remote-nya gitu. Jadi untuk kayak mengkoneksikan remote dengan kontrol sini itu menggunakan tombol ini. Remote-nya ada nggak? Remote Kayak remote PS gitu nggak sih? Atau remote biasa? drone, remote drone. Oh, remote drone gitu. Oke. Terus. Kalau ya ini LCD-nya displaynya. Jadi Oke. kayak dia ada baterainya berapa persen lagi untuk si motor dan untuk ini Oh. lampu. Oke, Jadi lampunya juga bisa gitu. Bisa. Ya, Oke, terpisah ya. Dan Kira-kira ini- berapa voltase? Ini ada yang 12, ada yang 24. Oh, jadi cara kerjanya adalah bisa pakai remote sama otomatis. Otomatisnya harus pakai jalur juga. Iya, ada magnetic line. Sudah Oh. dikembangkan. Kalau yang mengenalkan magnetik sudah bisa digunakan. Mhm. Terus yang sedang dikembangkan itu menggunakan lidar. Lidar. Nah, dia jadi kayak buat mapping ruangan. Nanti dia bisa tahu posisi dia ada di mana. Oh, Jadi nggak radar perlu. kayak radar Iya, gitu. juga. jadi nggak perlu magnetic line lagi. Oke. Nah, kalau untuk si Doper ini cara kerjanya bentukannya kayak berarti robot kerja gerak-gerak gitu. Doper tetap mobile robot juga. Seperti ini bentukannya. Tapi lebih kecil. Oh, Lebih kecil. slim lah. Oh, lebih Iya. slim. Oh, lebih kecil dari Compact, ini. iya. Oke, padahal kenapa nggak semuanya diambil aja ke sini? Tiga-tiganya. Iya. Ada tapi sebenarnya. Ada, Oh, ada juga. Ada di sana di BTP. Dan Oh, di ada di BTP BTP. kalau mau Berat main, juga sih tapi kalau ya. mau main boleh ke BTP aja. Nanti kita ke sana ya. Jadi lebih ramping ya. Tapi sama juga ya berarti untuk cara kerjanya bisa lewat remote sama Iya. harus ada magnetic line itu ya. Nah, si Ronus juga tadi ya udah sedikit dijelaskan. Tapi bentukannya mirip-mirip kayak gini berarti ya. Iya. Ada switchnya kayak gitu, Iya. emergency-nya dan lain-lain sebagainya. Cuman nggak ada yang ini kan buat sinar UV-nya ya. Berarti kalau yang dua itu lebih kayak kotak ini aja berarti ya. Ya kalau untuk yang lalu ini dia nggak ada ininya. Mhm. Tadi
Terus kalau untuk yang doper tuh dia lebih kecil lagi. Seperti mungkin segini lah. Oke, nanti ditampilkan aja mungkin ya untuk gambarnya. Ada tring di sini nih ya. Gambar-gambarnya biar kita lebih tahu lagi. Nah, dan karena sempat viral nih kemarin-kemarin, ini untuk timnya sendiri kalian berlima ini sama Bapak dosen? Atau ada tambahan lagi lebih banyak? Ada satu lagi teman kami yang mungkin nggak bisa hadir karena kurang sehat. Oh, 6 orang baru Ya, timnya 6 orang. bersama Bapak dosen 1 orang. Berempat. Sepuluhan kurang lebih ya. Kroyokan. Ada tim dosen Ada tim mahasiswa. Kroyokan juga ya ternyata ya. Nah, untuk risetnya sendiri berapa lama nih kalian? Riset. Sok. Untuk risetnya sendiri kurang lebih kita mulai dari akhir April, Akhir April. Buat yang mana? nih? awal Maret. OMR. Awal Maret. Awal Maret. Jadi ya sebelumnya juga kan kita udah ngerisetin yang robot ini juga kan, untuk di gudangnya juga. Jadi kita tinggal ngembangin aja itu. Kita dapat ide terus kita eksekusi itu sekitar 2 minggu doang sih untuk jadi Dari Maret itu tuh ya. Berarti akhir-akhir Maret udah jadi. Udah jadi. Udah berapa unit waktu itu? baru Baru yang AWMR ini. Iya. Oh, kalau untuk yang doper dan apa tadi Ranus? Ronus ada. Itu kapan berarti risetnya untuk kedua itu? Kalau yang dokter itu sekitar pertengahan April. Pertengahan April. Dua-duanya itu juga sama doper juga. Doper sama Ranus. Ronus setelah dokter. Oh, setelah doper. Jadi emang berurutan ya. Yang kamu sebutnya emang berurutan. Oh, oke, tapi jaraknya nggak terlalu jauh juga ya. Nah, kalau sekarang berarti sudah dipasarkan mungkin udah ada berapa unit nih? Karena pasti udah dimasukin ke rumah sakit juga. Di rumah sakit apa aja kalau boleh tahu? Kalau kemarin robot ini yang sekarang sudah terjual sih baru 1. Nah, itu dibeli sama Telkom Indonesia. Nah, sedangkan kita sudah melakukan uji coba di beberapa rumah sakit. Kayak seperti uji coba di rumah sakit di Wisma Atlet yang pertama di Jakarta. Itu menggunakan robot AWMR yang versi pertama banget. Oh iya, awal-awal banget itu ya. Itu masih kurang kokoh, terus ada pengembangan. Jadilah ini versi kedua. Jadi dia Jadi lebih lebih kokoh. kokoh, Ya. oke. Nah, terus kemudian di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Pindad. Oke, itu semuanya ketiga-tiganya ada di masing-masing rumah sakit itu. Kemarin cuma diuji coba terus dibawa balik lagi. Oh. Terus kemarin juga ada Tama yang ke Surabaya. Nah, untuk uji coba robotnya ke rumah sakit mana tuh? Sebenarnya nggak diuji coba di rumah sakit, jadi hanya diuji coba di gedung Gerahadi. Oh, yang mana AWMR? Iya. Oke. Bersama Bu Khofifah. Iya, oke, baiklah. Tapi untuk yang menetap ada satu robot yang sudah disimpan hanya di Wisma Atlet berarti baru-baru ini. Di Surabaya. Oh, di Surabaya juga ada. Oke, yang OMR ini ya. Oke, baiklah. Wow, keren banget ya berarti ya. Ini udah bisa berfungsi dengan baik ya di rumah sakit juga tentunya. Nah, kalau untuk kan tadi waktu nih ya lumayan ada 2 minggu, sekitar 2 minggu dan beberapa bulan juga ya. Kalau untuk biaya nih, kira-kira aja lah ya, kira-kira aja nih menghabiskan berapa biaya untuk 1 unit? Untuk 1 unit sih sekitar 250 juta. Soalnya kan kita sambil meriset, coba-coba, terus gimana hasilnya yang paling tepat nih, paling feel-nya gimana, itu sekitar segitu. 250 juta untuk 1 unit ya. 1 unit. Berarti total untuk percobaan 3 unit kurang lebih 750 juta. Benar. Hampir 1 miliar ya berarti ya. Dan sekarang udah ada berapa unit? Jumlahkan Udah Total AWMR. totalnya AWMR berada berapa gitu. Yang lain-lainnya ada berapa? Kalau yang sudah terpasang dengan semua full komponen itu ada 3. 3. Oke. Terus Doper. doper 1, Ronus 1. Oke, jadi yang paling banyak sih AWMR ini ya. Iya. Karena mungkin untuk membersihkan virusnya kan yang pasti ya. Oke. Dan yang terakhir Alma penasaran juga nih, pengembangan robot-robotnya. Ini mungkin mudah-mudahan sesegera mungkin pandemi ini segera berakhir ya, amin. Nah, kira-kira bakal ada pengembangan lainnya lagi atau kira-kira ini akan tetap dipertahankan untuk ada atau bagaimana? Atau ada mungkin bikin yang lainnya gimana? Siapa yang mau jawab? Tadi kalau untuk pengembangan sih kan tadi sempat dibilangin juga mungkin sama Ahmad ya, ini kan bakal ada fitur otonomus sih menggunakan lidar itu yang pertama kan. Terus yang untuk doper itu sedang dikembangkan untuk apa namanya itu yang
tes suhu. Oke. Jadi robot itu nanti untuk pengecekan juga bisa langsung ngecek suhu dari pasiennya gitu, dia sekaligus kan dengan detak jantungnya. Sekarang lagi melakukan Sedang juga? riset. Oke, baik. Jadi bakal ada pengembangan lagi. Ya, terus ada pengembangan terus ada- supaya lebih canggih lagi lah gitu ya. Iya pasti. Kira-kira bakal ada bikin robot baru lagi nggak? Ada Ya, sih. mungkin Ada ya? ada seiring berjalannya waktu. Seri berjalannya waktu bakal ada bikin robot lagi. Tapi mungkin untuk saat ini pengembangan dulu untuk robot-robot ini ya. Baiklah. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Dan kayaknya balik ke kosan sekarang ya. Ke BTP. Oh, ke BTP. Langsung riset. Langsung. Wah, hajar nih langsung. Tiada riset. hari tanpa libur. Semangat berarti Iya, ya. Jaga kesehatan juga ya teman-teman, semuanya sehat dan bahagia itu yang pasti. Dan itu dia obrolan kita berkah sama teman-teman yang sudah mengembangkan robot-robot yang super canggih ini. Jangan kemana-mana television karena kita abis ini masih ada beberapa lagi narasumber. So, I'll be right back.